Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, apakah hadir semuanya? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian semua. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Tentang haji dan umroh, Bu. Iya, tentang haji dan umroh. Umroh. Apa itu haji dan umroh? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Tasya, silakan. Kalau haji itu pergi ke Ka'bah, Bu. Terus kalau umroh itu menziarahi. Iya, betul. Jadi, haji adalah mengunjungi Ka'bah untuk menjalankan serangkaian manasik yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan umroh adalah berkunjung atau berziarah. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang haji dan umroh. Hari ini kita akan membahas tentang materi beriman kepada takdir Allah atau beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Bu, apa sih itu takdir, Bu? Apa contohnya, Bu? Nah, nanti kita bahas sama-sama ya. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui video yang berbentuk kartun dan metode diskusi yang ditampilkan, peserta didik mampu yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar yang baik. Yang kedua, menyebutkan dalil naqli tentang iman kepada qada dan qadar dengan baik. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam qada dan qadar dengan benar. Dan yang terakhir, menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video kartun tentang penjelasan materi beriman kepada takdir Allah atau beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ibu harap semua anak-anak Ibu memperhatikan video ini secara seksama ya. Oke anak-anak? Oke, Bu. Oke. Kita belajar tentang qada dan qadar Allah. Iman kepada qada dan qadar Allah merupakan rukun iman yang keenam. Sekarang, apa ya pengertian dari qada itu? Secara bahasa, qada merupakan ketetapan dan kehendak Allah. Sedangkan qada secara istilah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan makhluk yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Sekarang kita belajar tentang pengertian qadar. Apa ya pengertian qadar itu? Qadar secara bahasa dapat diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Firman Allah tentang qada dan qadar ini terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22. Anak-anak, mari kita baca bersama-sama ya. Surat Al-Hadid ayat 22.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Qadha dan qadar ini biasanya disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ini merupakan rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Nah, qadha dan qadar atau takdir ini apabila dilihat dari adanya pengaruh usaha manusia dapat dibedakan menjadi dua. Apa saja ya? Yang pertama adalah takdir mu'alaq, yaitu takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia. Contohnya, orang sakit menjadi sembuh karena berobat. Yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Contohnya adalah datangnya kematian. Kalau kita sudah beriman kepada qadha dan qadar Allah, apa ya hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada qadha dan qadar Allah itu? Mari kita belajar satu persatu tentang hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Hikmah beriman kepada qadha dan qadar Allah yang pertama adalah kita selalu bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. Yang nomor 2, hikmah beriman kepada qadha dan qadar adalah selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah beriman kepada qadha dan qadar adalah selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat mengalami kegagalan. Mungkin Allah akan menggantinya dengan hal lain yang lebih baik. Sedangkan hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang nomor 4 adalah membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal. Tawakal ini artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Tolaq ayat 3 yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Oke, dari pembahasan video yang Ibu tampilkan tadi, nah Ibu mau tanya, apa itu qadha dan qadar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Risa, silakan. Ketetapan dan ketentuan Allah yang harus diterima oleh kita semua, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Raisa. Yeay. Jadi, qadha dan qadar adalah meyakini di dalam hati bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu merupakan ketetapan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketetapan itu buruk maupun baik itu merupakan ketetapan dari Allah. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menjalani dan menerimanya. Nah, siapa yang tahu dalil nakli tentang beriman kepada qadha dan qadar? Ada yang tahu? Yo, ada yang tahu? Nggak ada ya? Yalah.
Dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar itu terdapat pada surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Maksudnya itu, apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu bencana alam, kematian, atau apapun itu yang menimpa diri kita ataupun alam semesta ini, itu sudah menjadi ketetapan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang takdir Allah itu ada berapa macam? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Risa? Ada 2, Bu. Iya, ada 2 macam. Yang pertama apa? Takdir mualak. Iya, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa diubah oleh usaha manusia. Kira-kira contohnya itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Contohnya, kalau mau juara harus giat belajar, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi, kalau kita mau juara, kita harus giat, rajin, serta usaha. Nah, takdir yang kedua apa? Takdir mubam. Iya, takdir mubram. Jadi, takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Kira-kira contohnya apa, anak-anak? Contohnya kematian, Bu. Iya. Jadi, kita tidak bisa mengubah atau menentukan kapan kita mati. Misalkan nih, Ibu Raisa mau hidup 100 tahun, Bu. Itu tidak bisa karena kematian, umur, serta rezeki itu sudah menjadi ketetapan atau ketentuan dari Allah. Yang boleh menentukan itu hanya Allah. Iya, bagus. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video animasi yang menceritakan tentang perilaku beriman kepada takdir atau beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Jadi, anak-anak Ibu harus memperhatikan video ini ya dengan seksama. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Oke. Pertandingan Mari Bercerita di Sekolah Alif akan diadakan pada pertengahan bulan ini. Alif terpilih untuk mewakili kelasnya. Alif sangat risau sebab banyak persiapan perlu dibuat. Alif berjumpa dengan cikgunya di pejabat guru-guru untuk meminta tunjuk ajar. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Alif. Cikgu, terima kasih pilih Alif untuk wakilkan kelas Alif. Tapi Alif risau, cikgu. Risau kenapa? Alif belum tahu cerita apa yang akan dipilih. Oh, indah apa Alif? Cikgu ada di sini untuk membantu. Cikgu akan buat jadual masa untuk Alif datang membuat latihan setiap hari di bilik khas sebelah pejabat cikgu ni. Baiklah, cikgu. Esok Alif mau ke perpustakaan untuk mencari cerita yang sesuai untuk pertandingan nanti. Esok cikgu dangankan Alif ke perpustakaan. Kita ni cari sama-sama insya-Allah. Keesokan harinya, Alif dan cikgu pun pergi ke perpustakaan di sekolah untuk mencari bahan. Alif mencari cerita yang sesuai dan terjumpa buku yang menarik mengenai kisah Arnab dan kura-kura, serta terdapat pengajaran yang baik. Kemudian, setelah hari pertandingan, Alif merasa gemetar dan juga yakin dia akan mendapat tempat juara. Di akhir pertandingan,
Keputusan pun diumumkan. Alif mendapat tempat ketiga. Alif merasa sangat sedih dan hampa. Alif, syukurlah Alif dapat tempat ketiga. Alhamdulillah, sudah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah artinya Alif kena redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud redha dengan qada dan qadar, cikgu? Maksudnya, menerima sesuatu hukum yang didatangkan Allah sama ada suka atau duka dengan hati yang tenang dan lapang kerana semua sudah ditentukan sejak azali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bermaksud, Allah redha terhadap mereka dan mereka pula redha terhadapnya. Alif kena sabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji Alif. Sama ada Alif sabar dan redha ataupun indah. Semua ini pasti ada hikmah di sebaliknya. Hikmahnya apa, cikgu? Contohnya macam tadi, Alif mau jadi juara tetapi dapat tempat ketiga. Jadinya Alif perlu redha dan bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala dan balasan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 31, Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Bermaksud, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda, yakni kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar lagi banyak bersyukur. Dan dalam surah Ali Imran ayat 145, wasanajzis syakirin. Bermaksud, dan kami akan mengurniakan ganjaran pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Subhanallah. Apa pula yang akan terjadi kepada orang yang indah redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, cikgu? Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang bermaksud, maka barang siapa tidak sabar menanggung bala bencanaku dan tidak bersyukur di atas nikmatku dan tidak redha kepada qada'ku, maka hendaklah ia mencari Tuhan yang lain daripada aku. Na'udzubillahi min dhalik. La ilaha illallah. Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa pun, cikgu bangga dengan Alif. Alif bersungguh-sungguh berusaha. Alhamdulillah. Tahniah kerana mendapat tempat ketiga. Bah, mari kita ni keluar Alif. Ramai sudah orang balik. Terima kasih, cikgu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan bentuk menjadi beberapa kelompok. Di sini Ibu minta untuk setiap anak-anak Ibu untuk berhitung 1 sampai 4. Jadi, siapa yang mendapatkan nomor 1 itu berkumpul di kelompok yang mendapatkan nomor 1 juga. Dan siapa yang mendapatkan nomor 2 juga berkumpul di kelompok yang mendapatkan nomor 2 juga. Begitupun dengan kelompok 3 dan seterusnya. Oke anak-anak, paham kan? Paham, Bu. Oke, sekarang silakan bentuk kelompoknya. Ibu tunggu waktu 5 menit ya anak-anak. Bisa kan anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Nah, anak-anak, sudah terbentuk semua kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Sekarang silakan duduk di kelompok masing-masing. Oke, Bu. Nah, tugasnya itu setiap kelompok diminta untuk membuat video tentang cerita singkat seperti video yang Ibu tampilkan tadi. Nanti setiap kelompok disuruh untuk mempresentasikan ke depan ya. Oke, Bu. Oke, sekarang silakan didiskusikan ya anak-anak.
Oke. Apakah ada yang udah siap anak-anak? Belum, Bu. Oke, Ibu tunggu lagi ya. Nanti kalau sudah siap bilang hore ya. Iya, Bu. Oke. Gimana anak-anak? Sudah siap? Kelompok 1, Belum, Bu. kelompok 2, Belum. kelompok 3, Belum, Bu. kelompok 4. Belum, Bu. Oke. Ibu tunggu lagi ya. Gimana anak-anak? Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 1 silakan. Baik, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Yeay. Selanjutnya kelompok 3. Kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Yeay. Dan yang terakhir kelompok 4, silakan maju. Iya, bagus. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 4. Yeay. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Apa kesimpulan dari video yang Ibu tampilkan tadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, kelompok 2, silakan. Dari videonya kesimpulannya Iya. anak tuh udah belajar giat, Bu, buat lomba. Terus pas lombanya dapat juara 3. Nah, terus anaknya agak kecewa, Bu, karena dia udah belajar. Terus ibunya bilang, kita harus terima ketetapan dan ketentuan dari Allah. Nah, itulah kita harus menerima hasilnya, Bu. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Yeay. Nah, jadi kesimpulannya itu kita tetap harus bersyukur apapun yang kita dapatkan, karena semua itu sudah menjadi ketetapan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari materi beriman kepada takdir Allah atau beriman kepada qada dan qadar Allah dapat disimpulkan. Ayo anak-anak, kita simpulkan sama-sama. Qada dan qadar itu adalah meyakini dalam hati bahwa apapun yang terjadi di dunia ini maupun yang terjadi pada diri sendiri itu merupakan ketetapan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalil naklinya yang terdapat pada Surat Al-Hadid ayat 22, Bu. Iya. Tadi takdir ada berapa macam anak-anak? Ada 2, Bu. Ya, yang pertama, Takdir mualaf, yang kedua. takdir mubram. Nah, contoh takdir mu'alaf apa tadi anak-anak? Kalau takdir mualaf, Bu, contohnya kita harus rajin belajar biar kita juara. Iya, contoh takdir mubram. Kalau takdir mubram itu contohnya umur, rezeki, terus kematian, Bu. Iya. Jadi, berhikmah kepada qada dan qadar itu kita harus selalu bersyukur atas pemberian dari Allah. Selalu rendah Hati. selalu bersikap Optimis. dan tidak pantang putus Asa. Iya. Nah, untuk minggu depan Ibu akan kasih tugas. Tugasnya itu tolong pelajari tentang materi beriman kepada hari akhir. Nah, nanti Ibu akan tanya tuh, apa yang maksud dengan hari akhir? Apa contohnya? Nanti siapa yang bisa jawab, Ibu kasih nilai tambahan. Oke anak-anak? Oke, Bu.
Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tugasnya. Iya, Bu. Oke, sampai jumpa minggu depan anak-anak. Iya, Bu.